Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jamal di channel CK. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk pemula atau pekerja TKI yang akan ke Malaysia. Nanti kita akan tanya jawab dengan narasumbernya langsung, yaitu dengan Mas siapa? Satrio. Satrio. Mas Satrio itu dari mana? Saya kebetulan berasal dari daerah Jawa Tengah, Mas. Tepatnya untuk kabupatennya Purworejo. Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Sudah berapa tahun Mas di sini? Di sini untuk yang terakhir ini aku berapa tahun ya? Dari tahun 2011 sampai sekarang mungkin sekitar 10 tahun lah untuk yang akhir ini. Tapi untuk sebelumnya dulu pun pernah di sini juga. Sekitar 5 tahun lah, dari tahun 2005 gitu. Jadi ada sedikit pendingnya itu di Indonesia itu. Jadi pertama kali ke sini itu berapa tahun Mas? Untuk yang pertama itu 2005 itu 5 tahun ya. 5 tahun lah, hampir 5 tahun, 2005 sampai 2009 akhir mungkin. Berarti 5 tahun untuk yang pertama ke sini Ya. itu tidak pulang. Tidak pulang langsung. Jadi 5 tahun sekali. Balik lagi, terus ke sini lagi enggak? Kesini Pas lagi. kan balik Indonesia itu mungkin apa ya? Ya intinya Masih butuh melepaskan gabut gitulah. kangen lah sama keluarga dan mau menikmati teman-teman di sana gitu kan. mau menikmati gimana suasana kampung dulu biar agak lega, terus nanti intinya mau menata kembali nanti kalau misal kedepannya untuk kalau mau berangkat lagi gimana gitu. Jadi di sini pertama itu 5 tahun, Ya. terus kesini lagi sampai sekarang berapa tahun Mas? Untuk yang sekarang itu 10 tahun lah, jadi 10 sekitar tahun. 15 tahun kalau totalnya lah. Menarik sekali guys. Ya. Ini udah 15 tahun di sini, tapi udah 2 kali kesini lah. Pertama 5 tahun, yang kedua 10 tahun. Terus apa sih motivasi Mas ini ke sini, ke Malaysia nih? Dulu gini ya, sebenarnya dulu saya nggak ada niat untuk ke sini, cuman ini pilihan terakhir yang diberikan kepada saudara saya. Sebenarnya saya nggak ada tujuan untuk pergi ke sini. Tujuan saya utama dulu itu menjadi PNS gitu. Cuman kan tahu sendiri lah kalau di Indonesia kalau menjadi PNS misalkan jadi masuk menjadi anggota tentara kan, setidaknya kita kan mesti ada modal lah, mesti ada lah modal walaupun seberapa kan. Tapi untuk hal itu saya gimana ya, nggak apa ya, nggak ada untuk hal itu. Jadi untuk opsi terakhir itu pilihan dari saudara saya itu, kalau kamu mau, dia mau menolong, kalau mau mencoba untuk merantau ke Malaysia, dia bersedia menolong gitu. Jadi ya terpaksa lah, daripada di rumah nggak ada kepastian mau apa kan, terpaksa saya pergi ke Malaysia itu. Jadi intinya apa ya, sebenarnya ada tujuan masih kukuh untuk tujuan utama saya itu, yaitu PNS jadi PNS gitu kan. Jadi PNS-nya itu apa, tentara? Ya tentara atau apa ya. Tapi kalau saya lihat jenengan itu tinggi badannya memang di tentara itu bagus. Iya kalau tingginya, tapi yang lain nggak tahu. Cuman tapi memang berat lah untuk menjadi calon tentara tuh, itu banyak seleksinya dan lain sebagainya lah. Nah itu makanya. Nah, itulah. Jadi kesini itu ya awalnya terpaksa lah karena opsi terakhir ini ya. Karena nggak ada opsi lain, ya itu opsi yang terakhir itu ya saya kesini gitulah. Tapi sekarang udah biasa lah, udah betah lah di sini. Ya sangat betah sekali sih. Gitu. Masalahnya kita kan kita bandingkan dengan keadaan di kampung untuk masalah, terutama kan masalah kerjaan kan, masalah kita mencari duit kan. Memang lah kalau di kampung pun kerjaan pun mungkin banyak juga. Cuman kan nggak sebanding itu kan? Nggak sebanding, maksudnya gini yo. Jadi misalkan kita kan kerja satu hari, kita kalau dekat kampung kan misal bisa buat beli rokok dan sekedar makanan kehidupan satu hari saja. Tapi setidaknya di sini kan ada lebihnya sedikit. Misal kita kerja satu hari bisa untuk hidup 2 hari gitu. Setidaknya kan ada perbedaan. Jadi ada perbedaan lah, antara penghasilan itu ada simpanan lah, ada sisa untuk disimpan untuk kedepannya itu kan. Itulah. Oke. Kemudian kan
Ngerokok boleh ya Mas? Oh, boleh, boleh. Oke. Wah, rokoknya apa itu, Mas? Ya biasa rokok pasaran Mas. L. Oh, di sini pun ada rokok. Oh, Nggak boleh promosi Mas. oh nggak boleh. Oke, oke. Ya, kemudian ini yang perlu saya tanyakan atau mungkin dinanti-nantikan oleh para calon TKI Iya. untuk yang ke sini itu. Terus apa sih saran untuk TKI dari Indonesia, tenaga kerja Indonesia, ya tentunya yang pemula lah, itu kesininya itu bagaimana dan bagaimana caranya, dan apa bidang yang perlu dia ambil untuk kerja di sini. Gini ya Mas ya, kalau memang ya seperti yang sudah saya alami gitu ya, kalau bisa kalau ke negara orang lain, kalau opsi yang pilihan Anda sudah nggak ada lagi, adanya ke sini ya ke sini nggak apa, cuman setidaknya sampean itu ada apa ya, maksudnya ada informasi, ada informasi sebelum ke sini itu ada informasi yang lengkap biar Anda kalau ke sini itu nggak kecewa, nggak cuwo itu bahasa Jawanya gitu ya. Jadi kalau sampean ada informasi yang tepat, nanti ke sana tujuannya gimana, terus kehidupannya gimana, ada informasi lengkapnya itu ada. Jadi kita nggak terlalu apa ya, nyanyok nanti di sini, kita jadi tahu arah tujuannya. Arah tujuannya jadi pasti gitu. Gitu Mas. Jadi kan kita tahu sendiri lah, kan ada banyak lah untuk TKI itu kesini itu ya karena sorry Mas, karena ini gimana ini? Karena keterpaksaan, Ya. Keterpaksaan karena mungkin ekonomi di rumah itu tersepit, jadi kesini itu modal nekat tanpa ada tujuan yang tahu yang pasti itu kan. Jadi ya kesini itu ya Asal gitu aja lah, yang penting dapat kerja atau bagaimana. Tahunya di sini apa, kadang ditipu kah atau apa. Nah ini kan saya mau tanya bagaimana yang resmi atau bagaimana yang agar aman di sini itu kan. Ya setidaknya ya itulah. Kita yang pasti kalau tahapannya untuk yang kesini kan kita mesti selalunya kan menghubungi PJTKI ya, PJTKI yang resmi, dia menyalurkan ke sini gitu. Jadi dia ada hubungan langsung dari Syarikat Malaysia yang memberikan apa namanya job untuk syarikat di Indonesia itu, untuk PJTKI yang Indonesia di Indonesia itu. Kayak gitu. Tapi setidaknya sebelum kita mencari PJTK itu sendiri, kita setidaknya minimal kita mencari informasi dulu kepada minimal kepada teman-teman yang sudah ada di Malaysia gitu. Jadi kita nggak kaget, nggak terlalu kecewa nanti kalau sudah di sana gitu. Oke. Bagus. Ya ini menarik sekali kan. Mas itu udah 5 tahun dan 10 tahun di sini. Pasti ada lah untuk hal-hal yang menarik untuk diceritakan, mungkin penghasilan dari awal ke sini, terus perbandingan penghasilan yang sekarang itu bagaimana? Gini, tadi untuk masalah tadi ya untuk masalah ke sini ya. Untuk masalah. Yang tadi kurang lengkap juga. Masih kurang lengkap. Oke. Jadi untuk yang ke sini itu kalau selalunya kan kalau orang ke sini kan kalau ada pilihan kan selalu memilih. Jadi seseorang masing-masing itu punya pilihan tersendiri. Jadi kita bisa melihat dulu latar belakang kita gitu kalau mau masuk ke sini gitu. Kalau latar belakang kita selalu terbiasa dengan kerja keras. Kalau opsi saya, kalau seorang laki-laki ini untuk kelas menengah ke bawah ya. Jadi ini untuk pekerjaan kelas menengah ke bawah. Saya lain untuk yang kelas orang-orang berpendidikan tinggi itu lain lah. Kita membahas untuk orang yang kelas menengah bawah ya. Jadi untuk saran saya yang sudah terbiasa bekerja keras, masuk saja di bidang konstruksi gitu. Jadi keuntungannya gini, kalau di bidang konstruksi kita punya keuntungan selain kita mendapat uang, kita punya dapat pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita pakai sampai kapanpun. Itu mesti digunakan sampai di Indonesia, sampai kapanpun. Jadi gitu. dia punya skill yang nggak cuman bisa dipakai di sini aja kan? Nah, betul. Bisa gitu. Dipakai di Indonesia. Nah, betul. Jadi bermanfaat di Indonesia juga gitu kan? Nah, itulah. Makanya saya menyarankan itu. Ya pastinya ya kalau di bangunan tahu sendiri lah ya, guys. Ya panasan kerjanya ya tahu sendiri. Ya, tapi tadi udah dijelaskan oleh Mas ini untuk bagaimana saran untuk kita, untuk pemula yang mau ke sini untuk bekerja di Malaysia. Itu. Tadi pertanyaannya yang untuk penghasilan bagaimana, ini saya penasaran ini.
Untuk masalah penghasilan kita tergantung juga ya. Untuk tadi enggak pengalaman dari Mas itu kan dari awal kan 5 tahun. Ya. Terus balik lagi ke sini kok sampai 10 tahun. Semuanya 15 tahun. Dari awal itu untuk penghasilan awal itu berapa itu? Gini ya, karena mungkin penyebabnya kan mula-mula kan. Jadi dulu saya kan yang penting masuk Malaysia saja, nggak tahu ya. Jadi ya kayak gitu. Jadi pertama kali saya masuk itu gaji Rp20 Mas. Itu di tahun 2005 itu Rp20. Itu memang sudah standar gaji memang segitulah. Di Malaysia itu. Rp20 itu satu hari itulah. Itu standar minimal. Kalau dekat Indonesia namanya apa? UMR. UMR lah. Di sini UMR-nya sebesar itu. Nah. A few moments later. Kembali setelah kita tadi kan ada azan maghrib, kita rehat sebentar dulu. Tadi kita lanjutkan untuk tanya jawabnya. Tadi saya mau tanya untuk penghasilan Mas itu dari awal sampai sini. Gini ya, untuk penghasilan sendiri itu tidak pasti ya, tapi kebetulan untuk saya ya pada tahun 2005 itu UMR di sini ya itu masih berapa ya? Kurang pasti mungkin sekitar Rp460 gitu. Jadi kalau per hari 460 itu 1 bulan? Iya, 1 bulan. Rp460. Jadi sekitar kalau satu hari itu kalau nggak salah aku Rp20 ya. Rp20. Ya. Selepas itu tapi cukup lama juga sih, tapi selepas saya kembali ke sini lagi, sebelum ya, gini, untuk di bidang lain itu lain juga sih. Untuk dulu kan saya kerja di padang golf ya, untuk kalau Indonesia lapangan golf gitu ya, di lapangan golf itu, jadi gajinya nggak begitu besar, jadi sekedar mengandalkan UMR saja itu. Untuk masalah lembur itu sangat kurang, paling ada lembur paling 2 jam gitu. Tapi lain lagi kalau di bidang masalah konstruksi ya, masalah bangunan ya. Kalau bangunan itu saat itu gaji sudah sekitar Rp40 kalau nggak salah. Memang kalau bangunan itu di Malaysia itu paling tinggi ya? Nah, untuk UMR-nya itu paling tinggi ya? Sebenarnya UMR sama, cuman kan dari pihak majikan, dari pihak bos dia punya kebijakan tersendiri. Selalunya dia punya kebijakan kan. Dia kan tahu kalau kerja bangunan itu kan berat. Jadi kebanyakan bos itu punya kebijakan, dia memberikan gaji lebih daripada gaji minimal gitu. Memang masalahnya kan peraturannya di sini gaji harus minimal harus segini. Tapi kalau lebih dari gaji minimal itu diperbolehkan. Jadi kebanyakan bos di sini untuk kerja bangunan itu dilebihkan. Jadi waktu itu kerja bangunan itu sekitar Rp40. Itu belum termasuk yang lembur ya. Kalau misal ada lembur dan mau lembur itu ada yang sampai pukul 7, pukul 10, tergantung juga. Oke, selanjutnya mungkin ada pesan dan kesan untuk para calon TKI yang mau ke sini itu bagaimana? Gini ya, untuk calon-calon TKI yang misal berminat ke sini ya saran saya gitu. Misal ada kawan, kata ada kawan setidaknya cari dulu informasi untuk yang keadaan di sini gitu ya. Jadi sebaiknya saya kerja di bidang apa kalau saya mau masuk ke situ gitu lah. Terus keadaan di situ gimana gitu, terus maksudnya masalah untuk kebutuhan hidup gimana. Jadi kita nanti sesampainya di sana itu nggak kaget gitu. Jadi kita ada gambaran untuk kedepannya. Misal kita pergi ke sana gaji sekian ringgit, terus kebutuhan sehari-hari itu menghabiskan sekian ringgit. Jadi kita bisa memanajemen uang lebih detail gitu, maksudnya lebih bagus gitu, nggak jadi kaget apa gitu kan. Kalau yang nggak ada gambaran ke depan kan kaget. Saya gaji saya sekian, kalau di kurs rupiah jadi sekian juta, banyak sekali. Tapi nggak tahu kalau di sini itu dia itu nggak tahu kalau keadaan kehidupan di sini itu gimana, itu nggak tahu. Dia nggak ada perhitungan khusus untuk itu, makanya perlu cari informasi dulu sebelum mendaftar gitu. Iya betul. Oke. Ada salam untuk keluarga di rumah setelah sekian lama nggak pulang kan, udah berapa tahun aja ini? ya
Ya salam apa ya, ya masalahnya sudah terbiasa sih sebenarnya, rindu juga, cuman sudah terbiasa lama di sini kan. Ya salam rindu saja lah untuk semua keluarga di rumah gitu. Terus untuk orang tua. Untuk orang tua juga, terus buat adik-adik saya terutama yang dari daerah saya lah, kalau misal mau ke sini ya itulah pesan saya, cari informasi dulu secara detail untuk masalah kerja di sini, kehidupan di sini itu gimana. Jadi biar nanti ke depannya kita punya planning itu lebih tepat. Gitu ya gitu. Oke, cukup. Oke, sekian saja untuk dari saya. Oke. Jadi begini guys, setelah kita berbincang-bincang bisa kita ambil kesimpulan sendiri. Jadi kalau mau ke Malaysia, kerja di Malaysia untuk yang pemula ini ya. Jadi ya harus hati-hati, harus banyak informasi, terus pilihan kerja di mana, terus apa pekerjaan yang cocok buat kita, terus penghasilan di sini itu bagaimana, kira-kira cukup apa enggak. Ya kira-kiranya tanya-tanya dulu kepada saudara, teman dekat yang udah pernah ke Malaysia. Begitu. Mungkin cukup sekian dari kami channel CK. Banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga info ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Jamal ke channel CK. Aduh. Di channelnya CK. Lah kalau santai. Sese. Aku nak Wis diseling rokok isik grogi lho. Enggak, aku ngomong. Karo ngerokok ora grogi lho. Yuk, roll action.